Saya tidak berbicara tentang agama, saya tidak berbicara tentang iman, tetapi saya berbicara tentang suatu keyakinan atau kepercayaan yang memberi kekuatan, yang dalam istilah Jawa disebut piandel. Suatu benda yang memiliki kekuatan atau yang kita percaya dengan sungguh-sungguh, dia akan memberikan kekuatan. Tentunya bukan benda itu yang memberi kekuatan, tetapi benda itu kita pegang sebagai pengganti keyakinan kita, atau pengganti, atau sebagai pengantar, atau sebagai pegangan bahwa kita mempercayai satu, tetapi kita tetap tidak pernah lupa bahwa Allah itu esa, Allah itu pemberi kekuatan. Prinsip dasarnya adalah kita memindahkan sesuatu kekuatan dan keyakinan tentang sesuatu yang kita percaya, sehingga memberikan kita dorongan, kemampuan untuk melakukan sesuatu. Jika kita terdesak oleh rasa takut yang luar biasa, parit selebar apapun dapat kita lompat dan kita lewati. Energi inilah yang diberikan Tuhan kepada kita, yang sumbernya adalah dari rasa kepercayaan yang muncul secara mendadak. Nah, inilah yang dikenal oleh orang-orang Jawa atau suku-suku lain pada umumnya. Ini disebut piandel. Nah, sahabat, kita tidak membahas tentang agama seperti yang sudah saya kemukakan tadi, tetapi kita membahas ini sebagai suatu kepercayaan atau sebagai sumber kekuatan, atau kita yakini bahwa ini menjalin hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa. Sahabatku, ketika saya bersih-bersih kamar milik orang tua, saya menemukan dua jenis benda yang dahulu dianggap sebagai piandel. Ketika saya masih kecil, memang saya pernah melihat benda ini di kamar orang tua. Jadi ada dua buah bambu dan satu buah kotak yang berisi tali pusar anak sulung. Jadi tali pusar anak sulung ini biasanya oleh orang tua-tua dulu mereka simpan sebagai tali pengikat untuk kekuatan hubungan antara suami dan istri. Jadi keluarga akan terikat akrab oleh tali pusar dari anak pertama. Biasanya tali pusar anak pertama dipegang oleh ayah. Kemudian tali pusar anak kedua biasanya disimpan oleh ibu. Jika anak lebih dari dua, semuanya 3, 4, 5 disimpan oleh ibu. Tetapi jika anak pertama sudah dewasa, biasanya tali pusar dari adiknya akan dipegang oleh saudara sulung. Demikian bertingkat secara keseluruhan. Manfaatnya apa? Saya tidak tahu. Tetapi ini berhubungan dengan piandel atau kepercayaan terhadap sesuatu kekuatan yang memberikan perlindungan. Sahabat, sebenarnya saya tidak mengerti tentang bambu dalam bentuk kuku tarung bima ini. Jadi kuku bima yang bentuknya bertemu seperti ini. Biasanya di zaman dahulu bambu seperti ini dengan wujud kuku bima yang bertemu atau kuku tarung biasanya dipercaya memiliki manfaat, mudah menemukan orang. Misalnya jika kita ingin menemui seseorang dan kita mempercayai ini sebagai piandel, kita akan mudah bertemu dengan orang yang kita maksudkan. Dan secara umum biasanya benda ini dipegang oleh polisi, intel, atau dipegang oleh orang-orang yang mempunyai pekerjaan untuk mencari orang. Bambu seperti ini, ketika saya berbincang-bincang dengan ayah, beliau mengatakan bahwa
Di masa ini banyak orang membuktikan tentang keaslian dari bambu jenis seperti ini, bambu kuku bima tarung ini ya. Namun sebenarnya bambu ini tidak perlu dibuktikan antara sambungan ini asli apa tidak, sebab secara prinsip bambu ini memang ketika dibuat oleh empunya atau dibuat oleh ahlinya atau oleh orang-orang yang memiliki ilmu kebatinan yang tinggi, biasanya bambu ini memang dibuat sesuai dengan permintaan oleh pemesannya. Setelah bambu ini dibuat, kemudian diberi mantra, dan bambu ini kemudian memiliki manfaat atau memiliki kekuatan seperti apa yang diharapkan oleh orang yang memegang benda ini. Kekuatannya tidak terletak kepada bambu ini, tetapi kepada perasaan atau hati dari orang yang memegangnya, yang memiliki kepercayaan atau piandel tadi. Nah sahabat, jadi bambu ini tidak perlu dibuktikan keasliannya, kemudian kita belah atau kemudian kita cincang untuk tahu bahwa bambu ini atau kukunya ini bertarung ini memang asli. Sebab ini benar-benar asli karena ini memang asli bambu ya. Jadi asli bambu. Tetapi untuk tujuan tertentu itu memang harus dibuat dengan bentuk seperti ini. Kalau kita mendengar banyak cerita bahwa asli bambu seperti ini tumbuh di alam, ini mungkin bisa terjadi ada karena faktor genetik dari bambu itu. Tetapi kan tidak mungkin bentuk bambu dengan kuku bima tarung ini kemudian menjadi sangat banyak. Jadi bambu ini adalah asli, bukan karena asli bahwa pertemuan ruas seperti yang sahabat lihat ini, dia benar-benar menyerupai bentuk seperti kuku bima yang bertarung. Tetapi prinsipnya adalah oleh pembuatnya atau oleh orang yang memberikan bambu ini kepada orang lain dengan kekuatan atau mempunyai kepercayaan tertentu, dia akan memiliki nilai magis dan pemegangnya akan merasa percaya diri. Nah sahabat, inilah kisah tentang tali pusar dan bambu yang ruasnya saling bertemu. Jadi kita tidak boleh salah kaprah menerjemahkan sesuatu. Inilah faktanya bahwa bambu ini dibuat untuk tujuan khusus atau dibuat dengan tujuan tersendiri. Sahabat, sama persis jika seseorang memiliki sebilah keris. Keris itu dipercaya memiliki kekuatan magis. Namun sebenarnya letak kekuatan magisnya bukan pada kerisnya, tetapi kekuatan itu sebenarnya terletak pada pemegangnya. Keris itu tidak mungkin kita temui di alam bentuknya jadi seperti apa yang terlihat. Tetapi memang keris itu dibuat untuk tujuan tertentu sesuai dengan pesanan dari orang yang membutuhkan piandel ini. Jadi sahabat, dengan penjelasan saya ini saya harapkan bahwa kita tidak lagi salah kaprah menentukan keaslian dari sebuah benda yang ada di dunia ini. Kita tidak boleh tertipu dengan begitu banyak publikasi yang menjelaskan tentang keaslian dari suatu produk atau kesalahan genetik dari suatu produk. Tetapi sangat mungkin jika produk ini atau suatu benda yang dibuat untuk tujuan khusus pastilah dirancang dengan akal manusia. Itu penjelasan yang saya dapatkan dari orang-orang tua yang saya temui. Nah sahabat, inilah penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan kita bisa berpikir lebih jeli, lebih teliti, lebih jelas dalam memahami sesuatu benda
yang tampak aneh di mata kita. Sahabat, saya Lukman Hakim dari Jayapura. Salam Kendi Mas.